Halo teman-teman sobat ilmuwan muda, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya ilmuwan muda, channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mudah untuk membuat latar belakang. Jadi buat kalian yang sedang ngerjain skripsi dan kebingungan untuk membuat latar belakangnya seperti apa, tonton video ini sampai selesai ya. Dan sebelumnya selalu saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi, seputar mahasiswa dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Nah teman-teman sobat ilmuwan muda, berbicara terkait latar belakang skripsi ya. Buat kalian yang sedang nulis skripsi atau masih proposal skripsi, tentunya kalian kan sudah tahu ya bahwa latar belakang masalah itu ada di bab 1, yakni bab pendahuluan. Tapi sebenarnya apa sih latar belakang itu? Memahami seputar latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sendiri memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Kedudukan masalah yang diteliti diuraikan juga dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan secara tepat bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pada umumnya nih teman-teman sobat ilmuwan muda, penulisan latar belakang masalah itu biasanya berpola seperti segitiga terbalik. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah biasanya kita membahas terkait hal yang umum dulu ya, baru mengkerucut ke hal yang khusus. Jadi biasanya kita membicarakan hal yang umum dulu atau yang general, kemudian baru kita mengkerucutkan ke pembahasan ke topik atau judul skripsi yang akan kita angkat. Seperti itu teman-teman sobat ilmuwan muda. Contohnya seperti ini ya teman-teman, berbentuk segitiga terbalik. Jadi pertama kita membahas dulu seputar perkembangan dunia, kemudian ya teman-teman mengerucut lagi ke perkembangan Indonesia, kemudian mengerucut lagi ke objek penelitian, dan selanjutnya lagi mengerucut sampai dengan variabel-variabel yang kalian gunakan di judul skripsimu. Secara singkat kita akan membahas hal secara umum ke khusus. Kita ambil contoh ya, misal skripsi kita tentang dampak pandemi novel coronavirus disease atau COVID-19 terhadap psikologis masyarakat di Desa Senaning, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Nah, misalkan saja di paragraf pertamanya ya, di paragraf 1 kita membahas seputar perkembangan dunia terlebih dahulu. Sesuaikan perkembangan dunia ini dengan topik yang kalian angkat ya, atau kalian bahas. Misalnya paragraf 1 jika menggunakan judul skripsi ini ya, pengaruh pandemi COVID-19 merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas. Mengingat pandemi COVID-19 merupakan fenomena penyakit yang baru terjadi di seluruh dunia, sehingga menarik perhatian penulis untuk membahas dan meneliti pengaruh pandemi COVID-19 sebagai suatu kajian psikologis pada masyarakat di Desa Senaning, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Di sini kan kita mulai ya dari perkembangan dunia yang disesuaikan dengan topik ini, yakni perkembangan COVID-19 di seluruh dunia. Kemudian di paragraf 2-nya kita mulai masuk nih mengerucut ke negara Indonesia. Di sini kita mulai singgung-singgung terkait variabel yang akan kita angkat walaupun masih secara umum. Jadi contoh paragrafnya seperti ini teman-teman. Berbicara mengenai COVID-19 maka tidak terlepas dari permasalahan sosial. Karena erat hubungannya dengan masyarakat, hal ini dapat terlihat dari gejala-gejala sosial yang timbul di tengah masyarakat. Khususnya dapat dilihat dari gejala yang muncul terlihat pada psikologis masyarakat di Desa Senaning, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Nah, desa ini kan berada di Indonesia ya, jadi mulai singgunglah ke Indonesia. Dan kita mulai singgung variabelnya secara umum ya. Kemudian paragraf ketiga. Di paragraf ketiga ini biasanya membahas variabelnya ya. Kita bahas dulu variabel terikatnya itu apa dan seperti apa. Tentunya teman-teman sobat ilmuwan muda paham kan apa itu variabel terikat. Pengertian variabel terikat menurut Azwar tahun 2007 adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besar efek atau pengaruh variabel lain.
Besar efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, besar mengecilnya atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan variabel lain. Adapun variabel terikat pada contoh skripsi ini adalah psikologis atau kesehatan mental masyarakat. Selanjutnya pada paragraf 4. Pada paragraf 4 ini kalau ada biasanya di sini membahas variabel moderating atau interveningnya ya. Kita bahas dulu. Ini kalau ada. Teman-teman sobat ilmuwan muda tentunya pasti sudah paham bahwa hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Salah satu di antaranya adalah variabel moderating. Variabel moderating yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antar variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula dengan variabel kontingensi. Variabel lainnya adalah variabel intervening. Variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak di antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Setelah itu kita masuk ke paragraf 5, 6, dan 7. Nah, di paragraf ini kita membahas apa? Pada paragraf ini kita membahas tentang variabel bebasnya itu seperti apa, bagaimana, atau apa saja. Tentunya sobat ilmuwan muda sudah paham kan apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Variabel bebas ini bisa juga disebut dengan variabel pengaruh, perlakuan, kuasa, treatment, independen, dan disingkat dengan variabel X. Kemudian menurut Yusuf tahun 2014 memaparkan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, menerangkan variabel yang lain. Jangan lupa juga pada paragraf ini perlu masukkan juga referensi atau teori-teori yang menyatakan pengaruh antara variabel terikat ini terhadap variabel bebasnya maupun dengan variabel intervening dan moderatingnya. Jadi ada keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y-nya. Selanjutnya kita masuk ke paragraf 8. Pada paragraf 8 ini kita mulai membahas tentang objek penelitian. Mulai dipaparkan objeknya itu apa dan seperti apa. Tentunya teman-teman sobat ilmuwan muda sudah paham kan apa itu objek penelitian? Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Sugiono tahun 2017 menjelaskan pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal atau variabel tertentu. Lalu masuk ke paragraf 9. Pada paragraf ini mulai munculkan fenomena-fenomena, bisa tentang variabel terikatnya itu seperti apa, dan saat memaparkan ini harus berdasarkan apa? Berdasarkan data dan fakta. Nah, misalkan paragrafnya seperti ini ya pada skripsi ini. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa variabel terikatnya adalah psikologis atau kesehatan mental masyarakat. Jadi paragrafnya dampak yang diakibatkan adanya virus ini memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia dan apalagi di Indonesia khususnya. Terlebih lagi di Provinsi Jambi, penyebaran virus ini berdampak pada berhubungan langsung dengan hal kesehatan mental manusia yang termasuk ke dalamnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya keterbatasan akses aktivitas sehari-hari, hubungan antar masyarakat, atau hubungan sosial dan lapangan pekerjaan yang mempengaruhi kesehatan mental orang pada umumnya. Kejadian ini berhubungan dengan tekanan pada psikologis masyarakat bahkan berisiko kematian. Karena berdasarkan data dan fakta, maka paragraf ini tentunya pun ada sumbernya teman-teman. Ini kita lihat bahwa sumbernya dari MLE Parwanto, Virus Corona 2019 nCoV
penyebab COVID-19 dari Jurnal Biomedika dan Kesehatan volume 3 nomor 1 tahun 2020 di halaman pertama. Terus paragraf selanjutnya yakni paragraf 10, 11 sampai dengan 12 mulai munculkan fenomena pada variabel bebasnya atau variabel intervening atau variabel moderatingnya. Misalkan ya, kalau skripsi tadi contoh paragrafnya seperti ini. Beberapa hal yang berhubungan langsung dengan kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun psikologis atau campuran keduanya, bisa itu disebabkan oleh bencana alam, non-alam ataupun sosial. Dampak dari penyakit ini ada respon dari stres yang berhubungan langsung dengan adanya tekanan baik itu fisik atau psikologis yang berkaitan langsung dengan kesehatan, efek yang dirasakan terjadi kepada orang dewasa maupun anak-anak. Perasaan kehilangan kontrol atas kehidupan dan tidak adanya ketidakpastian dan kejadian ini membuat orang menjadi stres dalam hidupnya. Hal ini merupakan faktor yang berperan terhadap terjadinya tekanan psikologis orang tersebut. Lelah, bingung, terganggu konsentrasi, tidak fokus, dan rasa cemas, depresi, duka, gangguan tidur, pola makan yang terganggu, serta terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan zat. Dan ini merupakan gejala yang pada umum terjadi ketika orang tersebut terkena bencana ataupun musibah. Sehingga reaksi tersebut dapat bermacam-macam bentuk, baik itu dalam tingkat ringan, berat, ataupun berlanjut. Adapun yang lainnya, hal berkaitan erat kehidupan sosial ekonomi yang tak kalah pentingnya, yaitu dampak pada kehidupan ekonomi. Seperti yang dikatakan Pranoto bahwa kerugian ekonomi dapat mengikuti bencana, yaitu hilangnya beberapa faktor produktif yang menggerakkan kehidupan manusia. Ingat, karena tadi berdasarkan data dan fakta, di sini juga ada sumbernya ya, yakni pada paragraf ini dari sama MLE Parwanto Virus Corona 2019 nCoV penyebab COVID-19 Jurnal Biomedika dan Kesehatan volume 3 nomor 1 tahun 2020 halaman 1. Lalu paragraf ke-13 atau terakhir biasanya dikenal juga sebagai paragraf penutup. Pada paragraf ini munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik itu jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan, alasan logisnya apa. Kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan bagaimana pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap psikologis masyarakat. Apa faktor yang menyebabkan timbulnya gangguan psikologis masyarakat di tengah pandemi COVID-19? Kemudian bagaimana upaya penanganan dampak dari pandemi COVID-19 tersebut? Semua ini tentunya juga mengerucut ke fokus penelitian di Desa Senaning, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah penjelasan terkait bagaimana sih cara membuat latar belakang yang baik, yang mudah ya. Buat kalian yang masih bingung, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan apabila buat kalian yang punya tips lain atau punya cara lain, bisa kalian bagikan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah biasanya kita membahas terkait hal yang umum dulu ya, baru merujuk ke hal yang khusus. Jadi bisa saja kita membuat. Jadi biasanya kita membicarakan hal yang dulu atau yang general. Kemudian baru kita merujuk ke pembahasan ke topik atau judul skripsi.